Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai kurikulum 2013. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6 terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Dina Priyatiningrum. Yang kedua ada Muhammad Afan Akdam. Yang ketiga ada Alma Medita Putri. Dan yang terakhir ada Yohanes Dwiki Hermawan Wicaksono. Nah, sebelum masuk ke materi yang pertama, alangkah baiknya kita berbicara dulu mengenai kurikulum 2013. Kurikulum 2013 mulai mengarahkan para guru ke pengubahan paradigma belajar mengajar. Rekonstruksi proses pembelajaran dalam kurikulum 2013 pada dasarnya terletak pada prinsip bahwa mengajar itu bagaimana membuat anak belajar, bukan sekedar menerjemahkan belajar atau mengajar sebagai memberitahu. Nah, sesuai salinan lampiran Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses, rekonstruksi pembelajaran dilakukan dengan menerapkan pendekatan saintifik dan berbagai model pembelajaran yang menuntut keaktifan peserta didik. Nah, yang pertama yaitu mengenai landasan proses berbasis kompetensi. Rekonstruksi proses pembelajaran dalam kurikulum 2013 mengacu pada 3 teori pokok, yaitu tentang sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Nah, kurikulum 2013 ini berupaya menggabungkan ketiga elemen tersebut menjadi suatu sistem yang berkesinambungan dan diharapkan dapat mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Yang pertama ada kompetensi sikap atau attitude menurut Cartwell. Teori taksonomi pembelajaran atau learning taxonomy yang digunakan sebagai acuan dalam pengembangan sikap peserta didik di kurikulum 2013 adalah milik Cartwell yang dikenal dengan affective domain. Nah, di kompetensi sikap atau attitude menurut Cartwell ini terdapat tingkatan. Yang pertama ada receiving atau menerima. Sikap menerima merujuk pada kesediaan siswa untuk ikut terlibat dalam fenomena terangsang tertentu, yaitu seperti dalam aktivitas kelas, buku teks, musik, dan lain-lain. Sikap menerima merupakan tingkatan terendah dari hasil pendekatan dalam domain afektif, yaitu seperti bertanya, memilih, menjelaskan, mengikuti, memberikan, dan sikap-sikap lain yang menggambarkan sikap menerima. Contohnya, mendengarkan diskusi mengenai isu-isu kontroversial dalam pikiran terbuka, kemudian menghormati hak orang lain, bahkan mendengarkan dan mengingat nama orang lain yang baru dikenal juga termasuk ke dalam tingkatan receiving atau menerima. Kemudian tingkatan yang kedua ada responding atau merespon. Merespon merujuk pada peran aktif sebagai bagian dari siswa. Pada tingkat ini mereka tidak hanya terlibat pada fenomena tertentu, tetapi juga bereaksi terhadap fenomena tersebut dengan berbagai cara, seperti menjawab, membantu, mematuhi, menyesuaikan diri, membahas, dan menyapa. Contohnya yaitu mengerjakan PR. Itu berarti dia merespon tugas-tugas yang sudah diberikan oleh guru atau dosen. Kemudian, berperan dalam aktivitas memecahkan masalah secara berkelompok. Nah, di tingkatan yang ketiga ada valuing atau menilai. Menilai berkaitan dengan apresiasi atau sikap menghargai siswa yang melekat pada suatu objek, fenomena, atau perilaku tertentu, seperti menyelesaikan, mendeskripsikan, membedakan, menjelaskan, mengikuti, membentuk, dan memulai. Contohnya yaitu menerima gagasan bahwa kurikulum terintegrasi adalah cara yang terbaik untuk belajar. Kemudian contoh lain, berpartisipasi dalam menentukan arah pembelajaran di sekolah. Kemudian ada organization atau organisasi. Organisasi berkaitan dengan penyatuan nilai-nilai yang berbeda, yaitu menyelesaikan konflik di antara mereka dan mulai membangun sistem nilai internal yang konsisten, yaitu seperti mengikuti, mengubah, mengatur, menggabungkan. Contohnya, menyadari kemampuan keterbatasan dan nilai diri. Kemudian contoh lain yaitu memprioritaskan waktu secara efektif untuk kebutuhan organisasi, keluarga, dan juga diri sendiri. Nah, di tingkatan yang terakhir ada characterization by a value or value set. Karakteristik dengan nilai atau nilai yang ditetapkan merupakan
Setiap individu memiliki sistem nilai yang telah dikendalikan tingkah lakunya dalam jangka waktu yang cukup lama untuk mengembangkan sebuah karakter atau gaya hidup, seperti menindak, mendiskriminasikan, menampilkan, dan mempengaruhi. Contohnya yaitu gaya hidup seseorang mempengaruhi reaksi berbagai jenis situasi. Kemudian contoh lain, menunjukkan kemandirian ketika bekerja secara independen, karena hal tersebut juga termasuk ke dalam gaya hidup seseorang. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman yang lain. Terima kasih. Kompetensi keterampilan atau skill oleh Jeff Dyer. Paparan mengenai teori keterampilan atau skill oleh Jeff Dyer ini diterjemahkan dan disarikan dari buku The Innovators DNA Mastering the 5 Skill of Disruptive Innovators. Kurikulum 2013 menggunakan teori ini untuk merumuskan konsep pengembangan keterampilan peserta didik. Adapun kompetensi keterampilan atau skill Jeff Dyer ini adalah 1. Observing atau mengamati, yaitu peserta didik diarahkan untuk mengamati lingkungan sekitar dengan seksama untuk melatih kesensitifan mereka apabila sesuatu tidak bekerja sebagaimana mestinya. Yang kedua adalah questioning atau menanya, yaitu konsep bertanya merupakan katalisator kreatif yang harus ada dalam sikap seorang penemu. Yang ketiga adalah experimenting atau bereksperimen, yaitu eksperimen akan menghasilkan data atau sesuatu yang mungkin berguna di masa depan. Yang keempat adalah associating atau menghubungkan, yaitu menyatukan. Dalam hal ini dapat dianggap sebagai sebuah kemampuan untuk membuat koneksi di seluruh bidang pengetahuan, industri, bahkan geografi. Yang kelima adalah communicating networking atau mengomunikasikan, membuka jaringan, yaitu peserta didik diarahkan bertemu dengan orang-orang dengan latar belakang dan perspektif berbeda guna membuka jaringan secara luas. Selanjutnya, mereka dapat bertukar ide atau mengomunikasikan pengetahuan mereka sendiri agar dapat melengkapi dengan pengetahuan milik orang lain. Yang selanjutnya adalah kompetensi pengetahuan atau knowledge oleh Benjamin Bloom. Kompetensi pengetahuan ini didukung oleh dua kompetensi yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu kompetensi sikap dan keterampilan. Adapun komponen dari kompetensi pengetahuan ataupun knowledge oleh Benjamin Bloom ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah knowing atau mengetahui, yaitu menghafal dan mengingat informasi tetapi tanpa bukti pemahaman. Yang kedua adalah understanding atau memahami, yaitu memahami konsep dan mampu mendeskripsikannya dalam bahasa sendiri. Yang ketiga adalah applying atau menerapkan, yaitu penggunaan pengetahuan dan pemahaman untuk menyelesaikan masalah, mentransfer hal-hal atau ide-ide yang bersifat praktis ke berbagai situasi praktis. Yang keempat adalah analyzing atau menganalisis, yaitu mengidentifikasi bagian-bagian komponen dari konsep sehingga struktur organisasi dapat dipahami. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah evaluating atau mengevaluasi, yaitu memberikan evaluasi atau penilaian terhadap nilai-nilai atau suatu ide. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Rekonstruksi pembelajaran pada kurikulum 2013 ini dilakukan pula melalui penguatan proses. Proses pembelajaran ini dikembangkan melalui beberapa model dan juga pendekatan, mulai dari model tematik terpadu, pendekatan saintifik, pembelajaran penemuan, pembelajaran berbasis masalah, hingga pembelajaran berbasis proyek. Kelima model dan juga pendekatan ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama ada model tematik terpadu. Apa sih itu model tematik terpadu? Menurut Dixon dan Collins dalam Setiawan 2013 memaparkan bahwa pembelajaran tematik terpadu ini merupakan suatu pembelajaran yang melibatkan beberapa bidang studi untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada peserta didik
dengan mengaitkannya dengan sebuah tema. Jadi, peserta didik akan mampu memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung, serta menghubungkannya dengan konsep-konsep lain yang sudah mereka pahami sebelumnya. Jadi, model tematik terpadu ini dapat disebut pula dengan tematik integratif. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, esensi dari pembelajaran tematik ini berupaya untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna untuk peserta didik melalui kajian-kajian interdisipliner. Dalam pembelajaran tematik terpadu ini, pengajar atau guru hanya berperan sebagai mediator dan juga fasilitator pembelajaran. Jadi, dalam proses belajar mengajar, lebih menekankan pada kemampuan peserta didik untuk mengorganisasikan pengalaman-pengalaman mereka sendiri. Jadi, peserta didik dalam proses belajar mengajar ini tidak hanya sekedar menerima pengetahuan kognitif saja dari guru, tapi guru juga menuntun peserta didik untuk mampu menganalisis hingga menyimpulkan sendiri pengetahuan-pengetahuan yang mereka peroleh. Selanjutnya kita akan membahas mengenai 4 karakteristik pembelajaran tematik menurut Hilda Carli. Yang pertama ada holistik, yang kedua ada bermakna, yang ketiga ada otentik, dan yang terakhir ada aktif. Yang pertama ada holistik. Apa sih itu holistik? Holistik di sini bermakna suatu informasi atau topik yang menjadi pusat perhatian akan diamati dan juga dikaji dari sudut pandang ilmu yang berbeda sekaligus. Karakteristik yang kedua yaitu bermakna. Bermakna di sini maksudnya dari pengkajian suatu topik dari berbagai aspek-aspek tersebut memungkinkan terbentuknya suatu jalinan struktur kognitif yang dimiliki peserta didik. Nah, hal ini akan berdampak pada kebermaknaan dari materi yang mereka pelajari. Hal ini juga yang akan membuat proses pembelajaran menjadi lebih fungsional. Karakteristik yang ketiga yaitu otentik. Otentik di sini maksudnya informasi dan juga pengetahuan diperoleh siswa melalui interaksinya sendiri dengan berbagai sumber belajar, objek, data, dan juga peristiwa. Jadi, siswa tidak hanya sekedar menerima pemberitahuan dari gurunya saja. Karakteristik yang terakhir yaitu aktif. Nah, pada dasarnya model tematik terpadu ini dikembangkan dari pendekatan discovery inquiry. Jadi, peserta didik dalam pembelajaran ini terlibat aktif dalam pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pada evaluasi. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai variasi dari model pembelajaran tematik terpadu. Yang pertama ada paralel disiplin. Pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang mengurutkan suatu pelajaran dengan pelajaran lain berkenaan dengan suatu konsep yang sama. Variasi yang kedua yaitu lintas disiplin. Pembelajaran yang memandang satu bidang studi dari perspektif bidang studi lain. Variasi yang ketiga yaitu pluridisiplin, merupakan pembelajaran yang menghubungkan antar dua bidang studi yang berbeda dengan sebuah tema. Yang keempat ada multidisiplin, pembelajaran yang bertolak dari suatu tema dengan mengusung satu bidang studi inti dan kemudian menyertakan bidang studi lainnya. Yang kelima ada interdisiplin, pembelajaran yang secara sadar menghubungkan tujuan, isi, dan juga kegiatan belajar dari berbagai bidang studi yang berbeda-beda untuk menggali sebuah tema. Yang keenam ada keintegratifan hari, merupakan program pembelajaran sehari yang didasarkan atas tema utama dan masalah yang muncul dari dunia anak. Dan yang terakhir ada program lengkap. Pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang bertolak dari kurikulum yang bersumber dari kehidupan sehari-hari peserta didik. Baik,
pendekatan dari kurikulum 13 yang selanjutnya yaitu pendekatan saintifik atau ilmiah. Pendekatan saintifik ini dimaksudkan untuk memberikan sebuah pemahaman kepada peserta didik dalam mengenal dan juga memahami sebuah materi menggunakan pendekatan ilmiah. Kemudian dalam penerapannya, pendekatan saintifik ini dalam pembelajaran harus memenuhi 3 prinsip utama. Apa saja itu? Nah, yang pertama, belajar peserta didik aktif. Nah, dalam hal ini misalnya menggunakan inquiry-based learning atau pembelajaran berbasis penelitian, cooperative learning atau pembelajaran kelompok, dan belajar berpusat pada peserta didik. Nah, prinsip yang kedua ada assessment. Assessment ini yaitu pengukuran kemajuan belajar peserta didik yang dibandingkan dengan target pencapaian tujuan belajar. Yang ketiga ada keberagaman. Keberagaman di sini mengandung makna bahwa pendekatan saintifik ini membawa konsekuensi peserta didik unik, kelompok peserta didik unik, termasuk keunikan dari kompetensi, materi, instruktur, pendekatan, dan juga metode mengajar serta konsepnya. Nah, kemudian ada rincian secara lengkap gradasi sikap yang dapat dikembangkan dalam proses belajar mengajar. Nah, seperti yang terlihat pada tabel berikut, ada sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Nah, teman-teman bisa baca di PowerPoint tersebut ya penjelasannya. Nah, untuk model dan juga pendekatan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya ada discovery learning. Discovery learning merupakan model pembelajaran dan strategi yang terfokus pada keaktifan dan memberikan kesempatan belajar bagi peserta didik. Bicknell, Holmes, dan Hoffman pada tahun 2000 menggambarkan 3 unsur utama discovery learning. Yang pertama, mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk membuat, mengintegrasikan, dan mengeneralisasikan pengetahuan. Yang kedua, dilakukan oleh peserta didik kegiatan berbasis aktivitas yang urutan dan frekuensi ditentukan oleh peserta didik. Yang ketiga, kegiatan untuk mendorong 12 pengintegrasian pengetahuan baru ke dalam pengetahuan dasar yang telah dimiliki oleh peserta didik. Terdapat 5 perbedaan yang paling mendasar dari model discovery learning. Yang pertama yaitu lebih mengedepankan pembelajaran aktif daripada pembelajaran pasif. Yang kedua, belajar lebih berorientasi pada proses daripada isi. Yang ketiga, kegagalan merupakan suatu hal yang penting. Yang keempat, diperlukan umpan balik. Dan yang kelima, pemahaman yang mendalam. Selanjutnya, problem based learning. Problem based learning merupakan sebuah pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual sehingga merangsang peserta didik untuk belajar. Tujuan dari penerapan problem based learning ini adalah agar peserta didik memiliki keterampilan untuk menyelidiki dan mengatasi masalah. Menurut Ahrens dalam Suprijono pada tahun 2012, terdapat beberapa fitur pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, permasalahan autentik. Pembelajaran berbasis masalah mengorganisasikan masalah nyata yang penting secara sosial dan bermakna bagi peserta didik. Yang kedua, fokus interdisipliner. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik belajar berpikir struktural dan belajar menggunakan berbagai perspektif keilmuan. Yang ketiga, investigasi autentik. Peserta didik diharuskan melakukan investigasi autentik. Selanjutnya, yang keempat, produk pembelajaran berbasis masalah menuntut peserta didik mengonstruksi produk sebagai hasil investigasi. Yang terakhir, kolaborasi peserta didik di dalam pembelajaran. Selanjutnya, project based learning. Pembelajaran berbasis project atau project based learning adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian,
interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Keuntungan dari pembelajaran berbasis proyek adalah yang pertama, meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Yang ketiga, meningkatkan kolaborasi. Yang keempat, membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks. Yang terakhir, meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber. Ya, berikut tadi pemaparan dari kelompok 6. Apabila ada pertanyaan, bisa teman-teman tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Sekian dari kami, terima kasih.